Selamat pagi anak-anak kelas 5 SD Islam Gergaji. Kembali lagi dengan Botika dalam pembelajaran tematik tema 7 peristiwa dalam kehidupan September 2 pembelajaran 5. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, jika kalian sudah siap, mari kita simak bersama-sama pembelajaran berikut ini. Nah, anak-anak, ketika kemerdekaan, banyak terjadi peristiwa-peristiwa heroik setelah proklamasi kemerdekaan. Nah, para pejuang ini dengan gagah berani dan pantang menyerah berusaha mengusir Jepang dari tanah air Indonesia. Tentunya semangat dan sukacita menyambut proklamasi kemerdekaan sangat terasa di seluruh penjuru Indonesia. Semangat tersebut diikuti oleh keinginan yang kuat untuk mengusir Jepang dari Indonesia. Dengan gagah berani dan jiwa pantang mundur yang berkobar-kobar, pejuang Indonesia terus menentang dan melakukan berbagai macam perlawanan terhadap Jepang, hingga akhirnya Jepang pergi dari Indonesia. Nah, anak-anak, tahukah kalian lagu Maju Tak Gentar? Ya, tentunya kalian tahu ya, dan pastinya kalian juga sering menyanyikan lagu tersebut. Nah, lagu Maju Tak Gentar menggambarkan semangat gagah berani dan pantang mundur para pejuang. Nah, lagu Maju Tak Gentar dapat dijadikan lagu pengiring tarian juga loh. Gerakannya dilakukan dengan semangat seperti para pejuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, seperti apa ya gerakan tarian tersebut? Nah, ini beberapa gerakan pada tarian lagu Maju Tak Gentar. Yang pertama yaitu berjalan tegap ke depan. Kemudian gerakan yang kedua, mengayunkan gendawa ke depan lalu ditarik ke atas. Jadi, kita mengayunkan gendawanya dulu ke depan lalu kita tarik ke atas. Setelah itu, gerakan yang ketiga, berlari-lari kecil pandangan ke arah gendawa. Nah, pada gerakan ini dilakukan secara melingkar. Dan gerakan yang terakhir yaitu meluruskan tangan kanan ke atas, lalu menekuk, pandangan menatap tajam ke depan, lalu kepala menengok ke kanan. Nah, ini adalah 4 gerakan pada tarian lagu Maju Tak Gentar. Nah, anak-anak, sejak pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan Mohatta, gaung proklamasi terdengar di mana-mana. Namun, belum lama menikmati kemerdekaan, Indonesia sudah dihadapkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan itu dikarenakan Belanda ingin menjajah Indonesia lagi. Memang pada saat itu Jepang sudah pergi dari Indonesia, tetapi Belanda datang kembali ke Indonesia dengan membonceng tentara sekutu pimpinan Inggris. Nah, akibatnya pertempuran terjadi di mana-mana. Nah, perjuangan mempertahankan kemerdekaan ketika Belanda kembali lagi menjajah Indonesia dilakukan dengan 2 cara, yaitu perjuangan fisik atau melalui kontak senjata dan juga perjuangan diplomasi atau melalui perundingan-perundingan. Nah, perjuangan fisik atau melalui kontak senjata diantaranya ada pertempuran Surabaya, pertempuran Palagan Ambarawa, Bandung Lautan Api, pertempuran Medan Area, dan juga serangan umum 1 Maret. Nah, selain perjuangan fisik, ada juga perjuangan diplomasi, yaitu melalui perundingan-perundingan. Nah, di sini ada 3 perundingan pada saat terjadinya perjuangan diplomasi, yaitu ada perundingan Linggarjati, perundingan Renville, dan juga perundingan Rumroyen. Ya, kita akan membahas perjuangan fisik terlebih dahulu. Perjuangan fisik yang pertama yaitu ada pertempuran Surabaya. Tempat terjadinya yaitu di Surabaya. Nah, penyebab terjadinya pertempuran ini yaitu tewasnya Jenderal Malabi pimpinan sekutu. Adapun tokoh Indonesia yang terlibat adalah Bung Tomo, Gubernur Suryo, dan Kolonel Sungkono. Maka setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Kemudian yang kedua ada pertempuran Ambarawa. Tempat terjadinya di Ambarawa, Jawa Tengah. Nah, terjadi pada tanggal 15 Desember 1945. Insiden ini bermula dari sekutu mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Sekutu juga membebaskan orang
orang Belanda secara sepihak. Adapun tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini diantaranya Kolonel Istiman dan Kolonel Sudirman. Selanjutnya ada Bandung Lautan Api. Tempat terjadinya peristiwa yaitu di Bandung. Nah, peristiwa ini terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Insiden ini bermula dari ultimatum Sekutu meminta senjata yang diperoleh dari tentara Jepang untuk diserahkan kepada Sekutu. Namun, rakyat Bandung menolaknya, bahkan membakar kota Bandung agar tidak dikuasai Sekutu. Tokoh yang terlibat antara lain yaitu ada Moh-Toha, Abdul Haris Nasution, dan Suryadi Suryadharma. Kemudian ada pertempuran Medan Area, tempat terjadi di Medan. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 10 Desember 1945 karena orang-orang Belanda menginjak-injak bendera merah putih. Tokoh yang terkenal adalah Ahmad Thohir. Dan yang terakhir ada serangan umum 1 Maret, tempat terjadinya di Yogyakarta. Peristiwa ini dipicu Belanda yang menduduki kota Yogyakarta dan mempropagandakan bahwa TNI telah hancur. Tokoh yang terlibat antara lain ada Letkol Soeharto dan Sultan Hamengkubuwono ke-9. Ya, selain perjuangan fisik, ada juga perjuangan diplomasi. Di antaranya ada perundingan Linggarjati. Waktu dan tempat terjadi pada tanggal 11 sampai 15 November 1946 di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Perwakilan Indonesia ada Sultan Syahrir. Perwakilan Belanda ada Prof. Sermerhen. Isi perjanjian Linggarjati yaitu Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Negara Indonesia Serikat terdiri dari Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Kalimantan. Negara Indonesia Serikat dan Belanda merupakan satu uni dengan nama Uni Indonesia Belanda yang diketuai Belanda. Namun, Belanda mengingkari perjanjian ini dan melancarkan agresi militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947. Kemudian yang kedua ada perundingan Renville. Waktu dan tempat terjadi pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat. Perwakilan Indonesia ada Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan perwakilan Belanda ada Raden Abdul Qadir Widjoyo Atmojo. Isi perjanjian ini yaitu Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera. Kemudian semua pasukan Republik Indonesia harus ditarik mundur dari wilayah-wilayah yang diduduki Belanda. Kemudian Belanda tetap berdaulat di seluruh wilayah Indonesia sampai diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS yang akan segera dibentuk. Namun Belanda lagi-lagi mengingkari isi perjanjian Renville dan melakukan agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948. Kemudian yang terakhir ada perundingan Rumroyen. Waktu dan tempat terjadi pada tanggal 7 Mei 1949 di Jakarta. Perwakilan Indonesia ada Muhrum dan perwakilan Belanda ada Van Royen. Isi perjanjian ini yaitu Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta, kemudian menghentikan gerakan militer dan mengembalikan tawanan. Kemudian Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Kemudian yang terakhir akan segera dilaksanakan konferensi meja bundar. Nah, inilah perjuangan yang dilakukan dengan cara diplomasi. Ya, sekarang lihatlah gambar ini. Ini adalah gambar es batu yang mencair. Nah, kalian telah mempelajari bahwa kalor dapat mengubah wujud benda. Perubahan wujud benda lain yang dipengaruhi oleh kalor selain mencair adalah menguap. Nah, anak-anak, tahukah kalian apa itu penguapan? Ya, penguapan adalah perubahan wujud benda cair menjadi gas. Nah, ini ada beberapa contoh peristiwa penguapan. Yang pertama yaitu air mendidih. Jika kita terlalu lama memasak air, maka air itu lama-kelamaan akan habis karena terjadinya proses penguapan. Kemudian yang kedua ada bensin yang dibiarkan terbuka. Nah, ketika kita lupa menutup
tempat bensin, maka yang akan terjadi yaitu bensin kita akan habis karena terjadinya penguapan. Kemudian yang ketiga, pada saat kita menjemur pakaian, awalnya baju kita basah, kemudian lama-kelamaan baju kita akan menjadi kering. Itu karena terjadinya proses penguapan yang disebabkan oleh panas sinar matahari. Nah, berikut ini beberapa cara mempercepat penguapan. Yang pertama yaitu dengan cara dipanaskan. Kemudian yang kedua dengan cara memperluas permukaan zat cair. Contohnya yaitu pada saat kalian meminum segelas air panas, maka air panas yang ada di dalam gelas tersebut akan lebih mudah cepat dingin jika kalian memindahkannya ke gelas yang lebih ceper. Kemudian yang ketiga dengan cara mengalirkan udara pada permukaan zat cair. Nah, contohnya pada saat kalian menjemur pakaian yang awalnya itu basah akan lebih cepat kering karena adanya angin. Nah, angin ini merupakan udara yang mengalir. Dan yang terakhir yaitu dengan cara mengurangi tekanan pada permukaan zat cair. Contohnya yaitu kopi panas pada gelas terbuka akan lebih cepat dingin daripada kopi panas pada gelas yang tertutup. Karena tekanan udara pada gelas tertutup lebih besar daripada tekanan udara pada gelas yang terbuka. Nah, anak-anak, ini ada tugas ya. Tugasnya yaitu silahkan kalian mempraktekkan gerakan tarian maju tak gentar. Contoh gerakannya ada di buku tema halaman 128 sampai 129. Kalian juga boleh membuat gerakan tariannya sendiri ya, sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Kalau begitu, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian paham dan mengerti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.